masuk ke pembahasan soal nomor 7 ya. Oke, yang termasuk bentuk folklore ya, bukan faktor di sini tapi folklore. Folklore atau cerita rakyat ya, setengah lisan ya, jadi bukan lisan penuh ya, tapi setengah lisan yang disampaikan tidak hanya melewati secara verbal tapi juga melalui non verbal, entah itu gerakan, entah itu lukisan, entah apa segala macam ya, bentuknya macam-macam. Ya, yang penting ada suara, sedikit gerakan. Oke, itu maksud dengan folklore setengah lisan. Folklore atau cerita rakyat di Indonesia ini banyak sekali jumlahnya, mungkin ratusan ribu ya jumlahnya. Oke, dari setiap provinsi di Indonesia, dari 33 provinsi masing-masing punya folklore masing-masing. Mungkin dari daerah asal kalian juga punya folklore atau cerita-cerita rakyat ya, yang sampai sekarang mungkin jarang sekali orang udah dengar, tapi masih banyak sekali orang ingat tentang hal-hal tersebut. Contohnya ya, kalau dari daerah Sunda itu nanti ada Sangkuriang, ada Ciungwanara segala macam, atau dari Sumatera contohnya Danau Toba, terbentuknya Danau Toba ya, dari Padang itu nanti Batu Menangis segala macam ya, atau dari daerah Jawa Timur terbentuknya Gunung Tengger segala macam ya. Banyak sekali cerita-cerita rakyat yang mungkin sebenarnya mengandung banyak sekali pesan moral. Itu yang full lisan ya. Nah, yang ditanya sekarang adalah yang setengah lisan. Dari mana kita bisa bisa mengerti cerita rakyat yang setengah lisan? Biasa kita mendengar hanya dongeng, mitos, ya legenda atau epos. Nah, tapi ini setengah lisan. Nah, setengah lisan maksudnya tadi saya bilang dari awal, ya, dia bisa suara sedikit, ada suaranya, ada gerakannya. Jadi contohnya, kalau kita ngeliat sebuah tarian, kita bisa melihat ada suatu alur cerita di situ. Ada penyanyi latarnya, ada orang yang nari segala macam. Itulah yang dimaksud dengan folklore setengah lisan. Ya, jadi ada teater rakyat ya, kalau kita kecil suka ada lomba-lomba gitu ya, suka kita ngeliat nanti di daerah-daerah suka ada permainan ya, yang sebenarnya itu sebuah cerita. Nah, selain teater rakyat juga ada upacara tradisional ya, ada dukun-dukun yang melafalkan sesuatu, itu kan sebenarnya cerita ya, cerita yang dipadukan oleh yang dibalut oleh upacara-upacara tertentu, jadi setengah lisan jatuhnya. Ya, oke, mengerti ya? Jadi jawaban yang dimaksud dengan folklore setengah lisan di sini adalah teater rakyat dan upacara-upacara tradisional. Jadi jawabannya yang C.